Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para asatidzah yang hadir pada kesempatan hari ini, yang semoga Allah senantiasa kuatkan ilmunya, Allah senantiasa kuatkan qudwahnya dan contohnya bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Kepada para santriwati yang hadir pada kesempatan pula hari ini, yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam taat dan semoga dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Dan kepada para calon santri atau santriwati baru, para umahat yang baru datang dan ingin menempuh pendidikan Al-Quran di Bunda Aisyah, yang semoga Allah kuatkan hatinya di dalam istiqomah. Inilah yang menjadikan kita, seiring kita meminta keberkahan dan kita meminta dipanjangkan umur, kita meminta semoga kita selalu diberikan oleh Allah petunjuk kebenaran ketika kita hidup pada zaman fitnah. Karena permintaan kita supaya kita dijaga dari segala macam fitnah dan ditetapkan di atas kebenaran, itu sama pentingnya dengan kita meminta dipanjangkan dalam taat dan ibadah. Karena kita paham betul hidup pada zaman fitnah itu tidak ringan. Karena tidak akan muncul dajjal-dajjal besar, tidak akan muncul dajjal besar kecuali bermunculan terlebih dahulu dajjal-dajjal kecil. Dan tentunya dajjal besar dan dajjal kecil mereka berkolaborasi untuk mengambil apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang paling berharga itu bukan rumah kita, karena dajjal tidak butuh rumah kita, karena itu murah bagi dajjal. Mereka tidak mengambil mobil kita karena mobil kita itu recehan bagi dajjal kecil dan dajjal besar. Tetapi mereka mengambil paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu adalah petunjuk kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dan diimani oleh para sahabat. Makanya ketika kita menyadari kita adalah pelakon kehidupan yang hidup pada zaman fitnah, seiring kita meminta diberikan keberkahan, kesehatan, dipanjangkan umur kita dalam taat, semoga kita senantiasa melazimi kebenaran, menggigit kebenaran dengan gigi geraham kita, hari ini sampai kita meninggal dunia. Kita tidak diperintahkan untuk berjalan di atas kebenaran ini sampai pada ujungnya. Tetapi Allah itu cuma memberikan kewajiban supaya kita mati di atas kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih olehnya untuk wafat dan mati di atas jalan kebenaran. Inilah yang kita harapkan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tentunya kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Walaupun kita mengalami pandemi yang luar biasa selama setahun terakhir, dan dulu kita mengira dan berprasangka setahun akan kondisi menjadi lebih baik. Tapi ternyata Allah memiliki takdir yang lain dari apa yang kita prasangkakan dan apa yang kita bayangkan. Pandemi ini terus berlalu dan pandemi ini terus berlanjut, dan tentunya walaupun pandemi ini terus berlanjut, tentunya kita harus mengerti. Orang yang beriman itu salah satu identitasnya adalah mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kita bukan hanya dituntut untuk bersyukur ketika dalam kondisi lapang, tapi kita dituntut untuk mampu bersyukur dalam kondisi sempit, karena syukur pada kondisi sempit menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana turunnya air hujan. Yang kita risaukan itu bukan ujian, karena hidup pasti beririsan dengan ujian. Tetapi yang kita risaukan adalah ketika kita tidak mendapatkan pertolongan ketika serbuan ujian dan musibah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memaksakan diri kita, menempatkan jiwa kita untuk bersyukur walaupun dalam kondisi sulit. Karena kita paham hikmahnya. Allah itu terkadang memendungkan langit supaya tampak indah pelangi dalam cakrawala kehidupan kita. Dan kita paham pasti ada hikmah yang terbaik di balik pandemi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dan tentunya yang kita syukuri adalah bukan hanya kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita tahu nikmat itu lebih besar daripada ujian, tapi termasuk kenikmatan yang kita syukuri pada kesempatan pagi kali ini, Allah mempertemukan kita pada taman ilmu. Dan kita tentunya senang sekali. Orang muslim itu ada dua. Secara sederhana, ada muslim tidak diberikan kecintaan hatinya kepada ilmu. Ada muslim yang diberikan kecintaan hatinya, jiwanya pada ilmu. Dan kita senang kalau kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tipe dan karakter muslim yang kedua. Diberikan kecintaan kita kepada ilmu, kita berharap semoga ilmu yang kita peroleh, semoga ilmu yang kita dapatkan akan menjadi sebab bermuara kepada taman surga. Bermula dari taman ilmu, bermuara pada taman surga.
Dan inilah yang kita harapkan, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan akan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Barokahnya ilmu itu bukan bertambahnya riwayat semata, bukan bertambahnya ayat semata, tapi barokahnya ilmu itu nampak dalam dua perkara secara sederhana. Satu, bertambah dekatnya posisi dia dengan Allah. Yang kedua, bertambah lembutnya akhlak dia kepada orang yang beriman. Asyidda walal kufar rohama ubainahum. Mereka menjadi orang yang keras kepada siapapun yang memusuhi agama Allah. Tetapi mereka menjadi orang yang rahmat, penuh cinta kasih kepada orang yang beriman. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari kepada para santriwati lama di Bunda Aisyah, semoga kita memiliki dua barokah ilmu ini. Bertambah posisi kita semakin dekat dengan Allah, dan bertambah lembutnya penuh cinta kasih kita kepada orang yang beriman, sebagaimana itulah yang dicontohkan oleh teladan terbaik kita, yaitu adalah Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim. Alhamdulillah, ya, ini merupakan salah satu di antara barokahnya pandemi. Kita akhirnya bertemu dengan sekitar hampir 6.000, kalau tidak salah Ustadzah atau Umi Yustiana menyampaikan kemarin, Masya Allah, luar biasa kemajuan pesat yang dimiliki oleh majelis, oleh Rumah Quran Bunda Aisyah. Teriring doa dari kami secara khusus, semoga Bunda Aisyah ini akan semakin berkembang, semakin menebarkan kebaikan, dan akan semakin menjadi mercusuar Quran dan mercusuar ilmu dalam kehidupan masyarakat. Teriring pula doa kami kepada para ustadzah, kepada Ustadz Muhajirin, sahabat terbaik kami dalam kebaikan yang selalu menasihati kami juga di dalam setiap langkah kebaikan. Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah catatan-catatan amal kebaikan kita akan menjadi investasi yang terbaik dalam kehidupan akhirat kita. Semoga inilah yang kita gantungkan di pintu langit. Inilah yang sering kita ketuk pintu langit, dan semoga setiap pinta dan harapan kita diterima oleh Allah, karena hanya kepada Allah kita berharap. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan harapan dan doa setiap hamba yang bergantung kepadanya dalam setiap urusan. Amin insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini ingin menyapa kepada seluruh santriwati, dan para umahat yang telah lama belajar di Bunda Aisyah, dan kepada santriwati dan para umahat baru yang hari ini hadir dan menjadi santriwati untuk menempuh pendidikan Al-Quran yang akan ditempuh dengan jenjang yang sudah ditetapkan oleh Bunda Aisyah. Tentunya ada banyak hal yang perlu kita bekali dalam diri kita sebelum kita melangkah. Karena perjalanan kita ke Jakarta, perjalanan kita ke Bandung saja memerlukan bekal. Kita kalau mau pergi umrah, banyak sekali bekal yang kita persiapkan. Koper kita beli, obat-obat kita beli, bahkan sambal-sambal, biasanya para ibu-ibu juga membeli. Persiapan kalau khawatir ketika nanti di Mekah ruming perutnya dan ruming lidahnya sampai mempersiapkan sambal dari Indonesia. Artinya, kalaulah perjalanan ke Jepang, perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Bandung ternyata memiliki bekal, maka kita pun harus memiliki bekal, karena sesungguhnya agama ini adalah agama ilmu, dan segala sesuatu pasti ada ilmu yang menjadi bekal dalam setiap perkara. Setiap sesuatu pasti ada referensi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap perkara itu pasti ada kuncinya yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, karena agama ini agama tatanan dan agama tuntunan. Agama ini memiliki tatanan kita kalau menjadi musafir, tatanan kita kalau menikah, tatanan kita kalau menjadi orang tua, di mana tatanan itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketika kita akan melangsungkan pendidikan kita, sesungguhnya pendidikan kita di dalam pendidikan Al-Quran ada tatanan dan ada tuntunan yang akhirnya harus menjadi pegangan. Tatanan dan tuntunan ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah ketika kita menjadi santriwati, ketika kita menjadi santri, itulah selayaknya tongkat bagi si buta. Karena si buta itu tidak akan pernah membahayakan butanya kalau dia memiliki tongkat. Dia bisa membedakan mana lubang selokan dan mana jalan. Maka itu pula yang kita dapatkan. Ilmu adalah tongkat bagi si buta. Sebelum kita melaksanakan perjalanan samudra ilmu dengan segala perjuangannya, pengorbanannya, kita harus memiliki tatanan dan tuntunan selayaknya tongkat bagi si buta. Dan inilah yang akan menjadi nasihat untuk saya, nasihat untuk semuanya. Karena nasihat yang saya sampaikan ini bersifat general. Nasihat yang saya sampaikan ini terkhusus bagi saya, karena saya pun menjadi seorang santri. Tidak pernah berhenti untuk menjadi santri. Nah, karena inilah yang menjadikan nasihat ini
diperuntukkan untuk saya dan diperuntukkan untuk semuanya, diperuntukkan bagi yang sudah lama, diperuntukkan bagi yang baru. Yang sudah lama akan mengingat kembali karena fungsinya ilmu mengingatkan kembali. Yang baru akan memiliki bekal dan tidak ada bekal kecuali adalah bekal ilmu. Tidak ada obat yang bisa mengobati getirnya kebutuhan kita kecuali adalah ilmu. Ayo, inilah yang menjadi prolog kita. Kenapa nasihat ini harus disampaikan? Karena hidup orang yang beriman itu indahnya ketika saling menasihati, karena sesungguhnya yang paling ngerti titik lemahnya diri kita itu Allah dan Rasul-Nya. Pada titik lemah itulah Allah dan Rasul-Nya itu memberikan kepada kita nasihat. Tidak ada orang yang kuat di atas muka bumi ini. Kalau ada orang kuat di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya tidak ada nasihat. Karena Allah tahu bahwasanya manusia itu lemah, manusia itu pasti memiliki titik-titik lemah, atau manusia itu memiliki blind spot dalam hidupnya, disitulah fungsinya ilmu. Ilmu adalah menjelaskan blind spot dalam kehidupan kita supaya menjadi cerah, supaya menjadi terang. Kalau Mike Tyson aja memerlukan Diamato, pelatih tua, untuk melatih dia, padahal fisiknya Diamato sangat ringkih dibandingkan fisiknya seorang Mike Tyson. Kenapa? Mike Tyson itu karirnya melesat tinggi ketika ada di Amato karena di Amato mampu melihat titik lemahnya atau blind spotnya seorang Mike Tyson ketika di atas ring. Akhirnya Mike Tyson itu menjadi super, manusia beton di atas muka bumi dan dinobatkan sebagai juara kelas berat karena dia mampu berkolaborasi dengan di Amato. Orang beriman itu pada dasarnya semacam itu. Kita pasti memiliki blind spot dalam kehidupan kita. Kita pasti memiliki titik lemah. Disitulah fungsinya nasihat. Nasihat itu untuk menjelaskan, untuk membuka blind spot dalam kehidupan kita supaya kita mampu mengetahui titik lemahnya kita lalu memperbaiki diri. Karena yang Allah cari bukan orang yang hanya hebat, tapi Allah yang cari itu adalah orang yang tidak pernah berhenti berproses untuk menjadi baik. Itulah yang kita harus mengerti, jangan sampai salah paham. Kenapa sih baru pembukaan sudah dikasih nasihat-nasihat panjang dari Ustadz Muhajirin yang tadi luar biasa, beliau menyampaikan nasihatnya, kemudian ditambah dengan saya. Pada dasarnya ini adalah supaya titik lemahnya kita selaku manusia, blind spotnya kita selaku manusia itu mampu terbaca dan mampu kita perbaiki. Nah, inilah yang menjadi pijakan kita supaya kita menikmati dan enjoy dengan setiap nasihat yang kita peroleh dan kita dapatkan. Allah alam bisawab. Sekarang mari kita buka. Kalau kita sudah mengikrarkan diri sebagai orang yang beriman, tentunya orang yang beriman itu memiliki sebuah identitas dan karakteristik. Sebagaimana kalau orang menjadi manajer, kalau orang itu menjadi supervisor, pasti dia memiliki karakteristik. Ini pula yang kita harus pahami bahwasanya orang beriman itu harus memiliki karakteristik. Dan ini tidak lepas dari karakteristik orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu salah satu karakteristik mereka itu pasti memiliki visi dalam kehidupan mereka. Dan orang beriman itu tidak pernah lepas dari satu visi. Makanya kalau ada orang di dalam kehidupannya, dia mendeklarasikan dan memproklamirkan keimanan, tetapi dia tidak punya visi dan misi pada hidupnya, maka sesungguhnya ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia tidak memiliki visi dan misi. Karena agama ini mendudukkan dan memposisikan setiap orang beriman supaya mereka memiliki visi dan misi, karena agama ini diperuntukkan bagi orang yang berakal dan mentadaburi. Dan agama ini tidak bagi mereka yang tidak berakal dan tidak mau mentadaburi. Makanya kemudian visi besar ini karena agama ini adalah agama langit, agama yang turun dari Allah. Dan agama ini diperuntukkan bagi mereka yang berpikir. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Orang yang beriman itu selalu memiliki visi dan misi dalam kehidupan mereka. Dan visi, misi kehidupan mereka adalah sesuatu yang besar, yaitu berkaitan tentang akhiratnya dan berkaitan tentang agama, yang akan menjadi poin entry kebaikan dia ketika memiliki investasi dalam kehidupan akhiratnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham ya, ketika Allah itu memberikan identitas orang yang beriman itu mereka memiliki visi besar dan misi besar dalam kehidupan mereka, karena agama ini diperuntukkan mereka yang berakal, mereka yang berpikir, mereka yang bertadabur. Makanya Islam itu memberikan atmosfer dalam kehidupan kita, bahwasanya atmosfer yang selalu dibangun Islam itu adalah bagaimana kita selalu memiliki sebuah optimisme dan memiliki goals besar dalam kehidupan kita. Ini penting untuk kita paham. Makanya kalau kita jadi orang mukmin kok tidak memiliki visi dan misi, ini berarti kita tidak paham
Padahal atmosfer yang dibangun oleh agama ini, ketika agama ini sudah meletakkan seorang mukmin itu memiliki visi dan misi, agama ini meletakkan sebuah perkara supaya kita selalu optimis dan memiliki goal besar dalam kehidupan kita. Mas Iwan. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Makanya kalau kita misalkan ya, kita seorang ibu, lalu kemudian kita hanya berkata, saya sih yang penting punya anak sudah cukup. Walaupun tidak berdosa orang semacam ini, tetapi orang semacam ini ada yang kurang dalam kehidupan keimanan mereka. Karena kalaulah Rasulullah dan para sahabat itu hanya menjalankan keislaman saja dan menjalankan keislaman semata, maka mungkin tidak akan tegak agama Allah ini tersebar di 2/3 permukaan bumi. Karena sesungguhnya memang harus punya visi. Makanya orang mukmin itu ketika mereka berakal berbeda kedudukan bagi orang mukmin yang tidak berakal. Makanya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Dan salah satu karakter orang yang mengetahui itu apa? Dia punya visi dan misi pada hidupnya. Kalau punya anak, dia bercita-cita besar. Kalau punya keluarga, dia bercita-cita besar pada keluarganya. Kalau dia punya harta, dia bercita-cita besar pada harta yang dia miliki. Kalau dia berdakwah, dia bercita-cita besar pada dakwah yang dia emban dan dia usung. Kenapa? Karena karakternya orang yang beriman itu selalu memiliki visi dan misi dan dia paham agama ini adalah agama yang selalu memberikan optimisme dan memberikan kepada kita supaya kita memiliki goals besar dalam kehidupan kita. Tidak akan lahir Salahuddin Al-Ayyubi kalau bukan karena orang tua yang ingin membebaskan Al-Ayyub. Tidak akan pernah kemudian terbebaskan itu Al-Quds kalau kemudian tidak lahir seorang orang tua yang mereka bercita-cita ingin untuk membebaskan, yaitu adalah Al-Quds. Lalu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi putra dan yang menjadi putra keturunan mereka. Disitulah kemudian kita paham bahwasanya visi dan misi itu merupakan karakter orang yang beriman. Makanya Islam itu meletakkan atmosfernya itu membangun optimisme dan supaya kita memiliki goals besar dalam kehidupan kita. Karena orang yang beriman itu berpikir yang besar. Berpikir yang besar itu apa? Dia tidak berpikir recehan, dia tidak berpikir infotainment, dia tidak berpikir tentang fulan dan fulana. Sekarang ngapain? Dia tidak berpikir dan dia tidak termasuk orang yang menjadi objek dari pemberitaan. Dia menjadi orang yang berbeda, dia menjadi orang yang besar. Karena dia tahu bahwasanya hidup itu harus memiliki visi dan misi yang besar. Dan salah satu hal yang besar itu apa? Urusan akhirat ketika kita memikirkan agama Allah. Anin naba'il azim. Apa yang besar itu? Yang besar itu hari akhirat yang pasti akan datang ketika tersapu dengan hari kiamat. Nah, itulah yang menjadikan kita harus mengerti tentang ini. Makanya mari kita raba diri kita masing-masing. Kalau saya menjadi mukmin, lalu kemudian apa adanya, ala kadarnya. Kalau kemudian menuntut ilmu, apa adanya aja, ala kadarnya. Kalau kemudian memiliki anak, apa adanya dan ala kadarnya. Kemudian ketika menjadi orang tua, apa adanya dan ala kadarnya. Dan tidak memiliki roadmap yang jelas untuk menunjang visi-misi besar yang dia miliki dalam hidupnya, ya maaf. Ada yang salah dari pemahaman kita tentang agama ini ketika kita tidak paham agama ini adalah agama yang besar, yang meletakkan visi-misi bagi setiap para insan yang beriman. Dan selalu meletakkan optimisme dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Makanya kemudian disinilah kemudian kita renungi surat Al-Furqan 74. Ini merupakan salah satu ayat yang luar biasa. Ayat yang sebenarnya sangat familiar oleh lisan kita. Allah menyampaikan dalam surat Al-Furqan 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah itu kemudian menyampaikan kepada kita di dalam riwayat ini, di dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman itu, ibadur rahman itu mereka berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi penyenang hati kami. Fokus kita nggak di sini, tapi fokus kita pada permintaan yang kedua dan permohonan berikutnya. Waja'alna lil muttaqina imamah. Dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ternyata Allah itu, kalau kita telisik dan kita tadaburin ayat ini, ternyata Allah itu tidak menyuruh kita hanya menjadi makmum. Allah tidak menyuruh kita menjadi follower. Allah tidak menyuruh kita menjadi objek. Allah tidak menyuruh kita. Kalau kita mentadaburi ayat ini, Allah tidak mengatakan waja'ana lil muttaqina ma'muma, apalagi masbuk. Waja'ana lil muttaqina ma'muman masbukan. Enggak. Allah itu menyampaikan di dalam ayat ini, orang yang beriman itu mereka tidak hanya cukup dan tidak mencukupkan dirinya untuk menjadi orang pinggiran. Tapi mereka berdoa kepada Allah, waja'ana lil muttaqina imama.
Jadilah imam, jadilah leader, bukan follower, bukan orang pinggiran, bukan apa adanya dan bukan ala kadarnya. Dan itu kemudian Allah sampaikan di dalam ayat ini. Di mana ayat ini kalau kita tadaburin membangun optimisme yang besar. Dan optimis yang besar itu tidak akan terbentuk kalau kita tidak memiliki visi dan misi yang besar dalam kehidupan kita. Memang kita butuh optimis kalau kita tidak punya sebuah visi dan misi. Tidak butuh kalau kita tidak punya visi misi besar. Visi dan misi yang besar itu butuh optimisme yang besar. Dan Allah membangun kepada kita sebuah optimisme yang besar. Ini loh, kalau kemudian kamu orang yang beriman itu jangan hanya menjadi makmum. Jangan hanya menjadi orang recehan. Jangan menjadi orang pinggiran. Tapi jadilah orang yang besar. Bukan untuk kita. Bukan untuk kerajaan kecil kita. Bukan untuk urusan hidup kita dan bukan untuk urusan nama kita, tapi untuk urusan Allah dan urusan agama Allah. Karena kemudian di sinilah kita ngerti. Allah itu nyuruh kita supaya kita menjadi leader dan tidak menjadi follower. Ya. Dan ini luar biasa. Berarti kemudian agama ini, sebelum para motivator menyampaikan ribuan teori yang mereka sering sampaikan dalam kucing yang mereka lakukan itu, sebelum mereka menyampaikan para motivator itu tentang masalah optimisme, visi, misi, Islam itu sudah meletakkan itu dan sudah selesai pembahasan tentang itu. Cuma kita yang terputus referensi kita tentang Islam. Kita memahami Islam itu hanya rukuk, sujud. Betul, Islam itu rukuk dan sujud, tapi di balik rukuk dan sujud itu ada sebuah kalimat optimisme. Bukankah kita dipanggil oleh Allah 5 kali dengan kalimat optimisme setiap kita memasuki waktu adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo tegakkan sholat, tegakkan kemenangan. Disuruh menang kita, nggak disuruh kalah sama Allah. Kalau agama ini kemudian menyuruh kita, kalau agama ini tidak meletakkan optimisme, tidak usah kita dipanggil dengan kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cuma hayya 'alas shalah, hayya 'alal ridho, sudah. Ayo sholat terus ridho, sudah terima aja. Enggak. Allah menyuruh kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menunjukkan kepada kita, ya harus menjadi pemenang. Harus menjadi leader, tidak hanya menjadi follower. Dan itu kemudian harus kita pahami. Inilah karakter tentang agama kita. Dan jangan sampai kita terputus referensinya tentang agama kita. Masalahnya, muskilahnya, problematikanya adalah banyak muslim yang tidak paham tentang agamanya dia sendiri. Makanya betul kalau kemudian sampai Syekh Tamimi menyampaikan al-usul ats-tsalasah, ada 3 perkara pokok yang harus dipelajari betul. Yaitu yang pertama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Allah. Makanya kalau saya pendidikan anak-anak kecil, saya tidak menitik beratkan sama hafalan dulu kalau anak-anak kecil. Saya titik beratkan supaya mereka paham Allah dulu, paham Rasul, sama paham Islam. Karena kalau kita paham Islam, kita tidak akan terputus referensinya. Dan salah satu referensi besar di dalam agama Allah itu apa? Yaitu kita ini diajari untuk kemudian optimis. Tidak boleh apa adanya, tidak boleh ala kadarnya. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalimat Allah itu kalimat yang terbaik, harus dilakukan dengan metode yang terbaik, harus dilakukan orang yang terbaik. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Atmosfer yang terbangun di atas keimanan, itu atmosfernya adalah optimisme yang harus kita bangun. Mari kemudian kita perhatikan adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Ibnu Umar itu berkata, innaman nasu kal ibil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Rasulullah SAW itu sudah menyampaikannya bahwasanya manusia itu kayak unta. Dalam 100 kerumunan unta belum tentu kamu mendapatkan satu unta yang bisa menjadi rahilah. Rahilah itu apa? Unta yang bisa membawa muatan dan beban. Ternyata 100 unta kerumunan, kata Rasulullah, itu cuma satu yang bisa rahilah. Nabi tidak menceritakan tentang unta, Nabi cerita tentang kita. Nabi ingin kemudian secara tidak langsung Nabi ingin menyampaikan, kamu itu jadi unta yang kerumunan atau jadi rahilah. Ya, kalau Allah menyampaikan dengan bahasa yang indah, waja'alna lil muttaqina imama. Rasulullah menyampaikan dari sisi bahasa yang berbeda. Rasulullah menyampaikan bahasa la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia itu kayak unta, 100 kerumunan itu belum tentu satu yang bisa membawa beban dan memikul beban, muatan. Dan disitulah kita harus paham, menjadi mukmin itu bukan hanya mukmin biasa, tapi bukan hanya menjadi mukmin biasa, tapi menjadi imaman. Kalau hadisnya Rasulullah, jadilah rahilah, jadilah pembawa beban, jadilah orang yang menyelesaikan satu persatu beban yang dirasakan oleh umat, satu persatu PR yang dimiliki oleh bangsa ini. Dan itulah yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita dan ingin memberikan opsional kepada kita. Kamu itu kayak unta yang 100 atau unta yang rahilah. Tapi Nabi kan bahasanya lembut. Nabi nggak langsung mengatakan, jadilah rahilah. Enggak, Nabi itu
lembut kalau menyampaikan satu penyampaian. Nabi menyampaikan, manusia itu kayak onta. 100 onta itu, belum tentu di antara 100 itu yang mampu menjadi rahilah. Dan Nabi secara tidak langsung berkata, jadilah rahilah. Jangan hanya menjadi kerumunan biasa. Dan itu yang dibangun di dalam agama ini. Jadi agama ini merupakan agama yang besar. Agama bagi mereka yang berpikir. Agama mereka yang memikirkan perkara yang besar. Apa perkara yang besar? Anin naba'il azim. Tentang akhirat, tentang agama Allah, tentang alal falah. Itulah yang dibangun oleh agama ini. Supaya kita jangan sampai kita ini memandang Islam itu sudut pandangnya dengan narasi yang sudah salah. Islam itu yang penting sholat, puasa, banyakin sedekah. Udah, berhenti di situ aja. Bukan hanya itu. Islam itu peradaban besar. Semua orang membawa porsi dan membawa beban untuk menyelesaikan satu persatu PR yang dimiliki oleh umat ini sampai tegak agama Allah. Tercium bau wanginya di atas muka bumi. Dan itu pekerjaan yang dibebankan kepada orang pilihan. Makanya saya ingin sampaikan adalah saya sedang menegur diri saya. Kamu rahilah enggak mar. Saya juga lagi menegur untuk yang lainnya. Kita ini rahilah atau kemudian kita ini biasa. Apakah kita apa adanya, ataukah kita ala kadarnya, ataukah kita kalau jadi seorang ibu penting pakai daster, yang penting saya nanti nyuapin anak, sudah. Enggak gitu. Harus punya cita-cita besar. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak saya nanti ke Madinah, saya pengen anak saya nanti ke Mekah, saya pengen anak saya untuk berjuang membela agama Allah. Itu harus dibangun. Dan membangun identitas itu harus dimulai dengan ilmu. Karena apa? Banyak orang yang terputus referensinya dan mereka tidak mengetahui agama ini agama yang mengajarkan visi dan misi besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kemudian disinilah kita akhirnya paham. Para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tabi'in itu yang hidup setelah masa para sahabat. Tabi'ut tabi'in itu yang hidup setelah masa para sahabat, setelah masa para tabi'in. Mari kita melihat apa yang disampaikan di dalam satu riwayat, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam salah satu riwayat, dalam satu pembahasannya, beliau itu berkata begini. Dan perkataan ini lahir dari pemahaman beliau yang sangat mendalam tentang hadis-hadis Nabi dan lahir dari pemahaman mendalam tentang ayat. Imam Syafi'i itu berkata, aku ingin semua ilmu diambil dariku. Ya, walaupun tanpa dinisbatkan kepada diriku. Insya Allah saya ulangi kembali. Bagaimana visi misi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Saya tuh pengen semua ilmu itu diambil dari diriku. Saya tuh pengen ilmu itu diambil dari diriku. Walaupun ilmu itu tidak usah dinisbatkan kepada diriku. Apa yang kita tangkap? Ini memadukan antara sebuah visi misi besar dan sebuah hati yang selalu merendah. Hati yang membumi. Tapi cita-cita yang melangit. Jadi kalau kita boleh membuat quote, kalau saya buatkan quote dari perkataan Imam Syafi'i itu apa? Cita-citanya Syafi'i itu cita-cita langit. Tapi memiliki hati yang membumi. Saya ingin semua ilmu yang diambil sama manusia itu diambil dari saya. Dari apa yang saya baca, dari apa yang saya pelajari. Dan tidak usah dinisbatkan kepada saya. Yaitu adalah beliau ingin menjadi manusia super di satu sisi, tapi kemudian memiliki hati untuk takut menjadi populer. Walaupun Allah yang mengangkat namanya, walaupun beliau sudah berusaha, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyuhrah, walaupun mungkin beliau sudah berdoa supaya beliau menjauhi syuhrah, tapi kemudian orang mengenalnya. Orang mengenalnya karena beliau memberikan yang terbaik. Akhirnya Allah memberikan cara yang terbaik untuk mengangkat seorang Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kemudian memiliki cita-cita besar. Imam Syafi'i tidak hanya mengatakan, saya ingin nanti ilmu bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Tok, enggak. Imam Syafi'i enggak memiliki cita-cita itu. Imam Syafi'i orang yang paham tentang kitabullah. Imam Syafi'i itu orang yang paham tentang sunnah Rasulullah. Imam Syafi'i tidak mengatakan, iya sudahlah yang penting manfaatnya untuk saya. Enggak. Imam Syafi'i mengatakan, aku ingin semua ilmu itu diambil dariku. Tapi aku tidak ingin dinisbatkan ilmu itu kepadaku. Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ilmu yang dimiliki, betapa cita-citanya Imam Syafi'i itu cita-cita langit. Tapi dengan hati yang membumi. Dengan kerendahan hatinya untuk tetap menjauhi popularitas. Walaupun Allah yang mengangkat namanya dan beliau tidak ingin untuk menjadi populer. Dan makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita, saya ingin di dalam ini mukaddimah dulu. Bahwasanya pemikiran kita ini harus kita benar-benar mulai dari sebuah tata cara berpikir yang benar. Bahwasanya menjadi mukmin itu tidak boleh apa adanya, tidak boleh ala kadarnya. Makanya kalau jadi santriwati, tidak boleh apa adanya ala kadarnya. Udahlah,
yang penting ujian bisa jawab. Sudah, enggak, jangan gitu. Yang penting saya ngaji Quran aja sudah alhamdulillah, teman-teman saya nggak bisa baca Quran malah. Jangan hanya semacam itu. Karena apa? Berarti kita tidak menjadi rahilah. Berarti kita tidak menjadi imaman lil muttaqin. Ketika kemudian kita tidak memiliki cita-cita besar. Milikilah cita-cita langitmu. Tapi tetaplah berusaha. Bagaimana hatimu tetap membumi di antara keramaian manusia ketika mampu. Kita ini kalau ingin tidak terkenal, pengennya juga nggak terkenal. Kita ini kalau kemudian tidak populer juga pengennya nggak populer kan? Semua orang kan gitu. Sebenarnya begitu. Disitulah kemudian kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita paham. Orang yang beriman itu tidak boleh hanya berhenti pada 1-2 pemikiran kecil, tapi harus berpikir yang besar. Untuk agama Allah itu yang besar. Untuk pendidikan akhirat itu yang besar. Dan kita hari ini berada pada kondisi yang sebaliknya. Kalau sudah bicara agama, pinggiran, murahan, yang gratisan, yang seakan-akan kalau tidak lulus tidak ada masalah. Beda kalau urusan dunia, beda kalau urusan jabatan. Besar. Karena mereka tidak memahami tentang bagaimana agama ini. Kita nggak bisa nyalahin mereka. Mungkin belum sampai ilmunya kepada mereka. Tapi kita nyalahin sama diri kita kalau sudah sampai kepada ilmu, tapi kita masih dalam kondisi tidak memiliki cita-cita langit dalam apa yang menjadi misi dan visi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Setelah kita memahami ini, tentunya yang kemudian saya bangun berikutnya untuk diri kita adalah tentunya kita harus senantiasa memiliki izah, memiliki pride ketika kita bersama Al-Quran. Karena ini adalah santri dan santriwati baru dan santriwati lama, maka kita harus bangga ketika kita itu bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai kita inferiority complex, jangan sampai kita insecure. Ya, ketika kemudian kita itu hanya ngaji Quran. Banyak orang, kadang-kadang maaf ya, contoh sehari-hari, kalau ada orang ditanya pondok itu, santri itu di pondok malu gitu. Kalau ditanya SMA-nya, SMA negeri itu bangga. Sekolah di mana? SMA negeri 1. Sekolah di mana? Di pondok. Malu dia. Sama dengan ibu-ibu. Kalau kemudian ada ibu-ibu, kemudian ketika dia mungkin kerja, punya jabatan, kadang-kadang bangga. Di mana kesibukannya? Saya manajer di sebuah perusahaan ternama di Sudirman. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan tentang agama Allah, tentang akhirat, malu. Maka yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu adalah kalau kemudian kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi keluarganya Allah di atas muka bumi, maka ini merupakan satu hal yang kita harus bangun. Kebanggaan kita, bangga yang tidak menyombongkan diri. Kebanggaan yang tidak merendahkan orang lain. Beda ya, kebanggaan yang membanggakan dirinya berlebihan dan merendahkan orang lain. Itu tidak boleh, haram, sombong. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah sesungguhnya kalau kemudian kita telah terpilih menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, mempelajari agama Allah, walaupun mungkin rumah Quran Bunda Aisyah di tempat-tempat yang berbeda, ada yang di Purwokerto, ada yang di Bekasi, mungkin beda-beda, ada yang bagus, ada yang biasa gitu. Mungkin ngelihatnya kok gini ya sekolah saya Quran, gak usah ngelihat itu. Kita harus betul-betul menyadari betul, dipilih oleh Allah untuk menjadi keluarganya Allah ketika banyak manusia meninggalkan tentang keluarganya Allah, mereka meninggalkan Quran. Maka itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan yang tidak menyombongkan diri, kebanggaan yang tidak menjadikan kita merendahkan orang lain. Makanya mari kita pahami surah Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah menyampaikan, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya hendaklah itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan manusia ketika mengumpulkan harta. Jadi Allah ingin mengangkat kita, ingin memberikan sebuah label supaya kita mampu menegakkan kepala kita ketika kita mempelajari agama Allah, ketika kita mempelajari Quran, ketika kita ngajar Quran itu, jangan pakai kacamatanya orang yang tidak paham Quran. Salahnya apa? Kita ini mempelajari Al-Quran, kita dakwah, kita jadi santri, atau kita memasukkan anak kita ke pondok, tapi ngelihatnya dengan kacamata orang yang tidak menikmati ilmu dan tidak menikmati akhirat. Salah. Pakailah kacamata orang yang paham akhirat.
Maka kita akan mendapati bahwasanya kalau kita telah dipilih oleh Allah bersama dengan Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah turunkan dalam kehidupan manusia, karena semua mukjizat para nabi itu telah hilang bersama dengan wafatnya para nabi, beda dengan mukjizat Rasulullah yang masih ada sampai nanti matahari terbit dari arah barat, maka itu kemuliaan. Kemuliaan yang tidak menjadikan kita sombong, kemuliaan yang tidak menjadikan kita merendahkan orang lain. Tapi kemuliaan untuk menjadikan kita tegak bahwasanya apa yang kita sedang lakukan ini merupakan perkara yang lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan manusia. Jadi ustadzah tidak perlu malu kalau ditanya kesibukannya apa. Saya ustadzah di rumah Quran. Tidak usah malu. Kesibukannya apa, akhi? Saya ustadz. Walaupun diri saya juga masih banyak kekurangan dan banyak kelemahan serta banyak kemaksiatan masih kita lakukan. Kesibukannya apa? Ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, saya ngaji, saya jadi santri di rumah Quran. Nggak usah malu. Kenapa? Karena kalau kita sudah memulai sesuatu dengan kita malu, maka pertama, tidak ada sebuah izah dari apa yang kita pelajari dan tidak ada semangatnya ketika kita sudah malu. Meletakkan malu pada satu perkara yang benar dan mulia itu kesalahan. Meletakkan malu ketika kita melakukan maksiat. Meletakkan malu ketika kita membuka aurat. Tapi meletakkan malu ketika kita mempelajari sesuatu yang tidak banyak dipelajari orang. Mempelajari sesuatu yang tidak viral dalam pandangan kebanyakan orang. Tidak boleh malu. Justru Allah menjadikan kenapa mempelajari Al-Quran, mempelajari akhirat itu tidak viral. Karena Allah memilih yang terbaik, dan terbaik itu biasanya tidak banyak. Orang yang sampai di puncak gunung, itu biasanya cuma beberapa gelintir orang. Tapi kalau dari bawah, ramai. Dan Allah jadikan pada zaman fitnah, ilmu akhirat itu memang tidak viral. Kajian susah viral. Kajian susah masuk ke trending. Kenapa? Karena Allah ingin memilih sedikit tetapi yang terbaik. Daripada kerumunan yang ternyata tidak ada kualitas mereka terhadap akhirat mereka. Makanya ini yang kemudian kita harus miliki. Jadi pertama kali yang kemudian harus disadari adalah kalau jadi santriwati yang sudah lama, jadi santri, ayo miliki izah dulu. Jangan sampai kemudian kita nggak memiliki izah dan kebanggaan. Ya, bangga. Kalau ditanya anak, mah ngapain sih mah? Hafal Al-Quran. Bangga. Mi, ngapain sih Mi? Anak mengajar Al-Quran. Bangga dia. Dan itu kemudian harus kita bangun. Makanya kalau kita tidak memiliki dan tidak memegang ayat ini untuk kita masukkan di hati dan pikiran kita dan jiwa kita, ya kita khawatir. Seakan-akan kalau orang menghafalkan A, I, U, babi, bu itu kalah dengan teori E sama dengan MC kuadrat. Kalau kemudian kita mulai menghafalkan amma yatasaalun anin naba'il adzim, kalah dengan teori makro dan teori mikro. Lalu kemudian kita merasa kecil gitu. Wah, dianya kuliah S2 lagi. Ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Lah saya masih amma yatasaalun. Loh, amma yatasaalun itu lebih baik daripada apa yang ada di sekitar kita dalam urusan dunia. Karena itu pasti ditinggalkan. Karena amma yatasaalun akan menyertai kita setiap hurufnya sampai hari kiamat. Kalau kita membacanya ikhlas karena Allah. Yang kita bawa itu apa yang abadi menemani kita. Maka inilah yang menjadikan kita harus memiliki pride-nya kita sebagai seorang muslim. Inilah sebuah legasi kita di hadapan Allah nanti. Legasi kita itu ya ini. Inilah perniagaan kita di hadapan Allah. Kan kita paham ya, perniagaan Allah itu berniagalah kita dengan Allah. Legasi kita ini ya dengan perniagaan amal soleh kita. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Makanya Nabi sampai mengatakan sesungguhnya perniagaan Allah itu mahal dan perniagaan Allah itu adalah surga. Memang mahal. Mahal itu apa? Harus banyak pengorbanannya. Tidak sedikit tidak banyak orang yang kemudian memiliki. Barang itu kalau murahan di setiap pasar banyak. Tapi kalau barang itu mahal, maka limited edition. Dan itulah yang kemudian kita harus memastikan bahwasanya kenapa kok mempelajari Quran dikit? Kenapa kajian tentang Quran itu tidak pernah trending YouTube? Karena Allah tidak ingin menjadikan ini pasaran. Tapi Allah ingin menjadikan urusan akhirat, urusan Quran, urusan dakwah. Kenapa? Hanya sedikit. Supaya orang-orang itu terpilih dari orang-orang yang kebanyakan. Bergembiralah kalau kita termasuk orang-orang semacam itu. Ingat, bukan untuk membanggakan diri. Bukan untuk melecehkan orang. Bukan untuk merendahkan orang. Kebanggaan untuk menjadikan kita bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Supaya kita bahagia. Bukan untuk merendahkan orang. Bukan untuk menyombongkan orang.
Tapi kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan ini penuh dengan kemuliaan. Maka inilah yang kemudian kita harus pahami. Nah, setelah kita kemudian mempelajari ini, lalu kemudian apa sih yang kita harus lakukan, Ustaz? Supaya saya bisa menjadi imamah, menjadi rahilah, supaya saya membangun optimisme di dalam saya belajar Al-Quran, itu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Setelah kita tahu ini agama membangun kita besar, dan akhirnya masing-masing dari kita harus mulai cita-cita besar. Jangan hanya mengatakan, saya pengennya hafal juz 30. Jangan. Jangan hanya, yang penting saya bisa baca Quran. Jangan. Udah, patoknya yang tinggi sekali, 30 juz. Ya. Maka kemudian setelah itu kita harus tahu apa yang saya harus lakukan. Apa yang saya harus kerjakan. Nah, ini nasihat untuk saya sendiri. Ya. Maka kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita harus lakukan. Ada sekitar 8 poin yang kita ingin sharing ya. Untuk saya, untuk semuanya. Kalau kita telah menjadi santriwati, kalau kita telah menjadi santri baru atau santriwati baru, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menjadi orang yang terbaik dalam visi dan misi yang kita miliki. Menjadi rahilah. Dan menjadi rahilah itu berarti butuh referensi dan butuh ilmu. Menjadi imaman berarti kemudian kalau menjadi imam itu kan butuh ilmu. Dan ilmu yang pertama itu adalah Quran. Maka kemudian yang pertama yaitu apa yang kemudian harus kita lakukan, Ustaz? Kalau menjadi santriwati, menjadi santri, lama ataupun baru, yang pertama, pastikan tulus apa yang kita lakukan itu karena Allah. Ini penting sekali supaya membedakan siapa yang bersama dengan Allah dan siapa yang bersama dengan sekutu-sekutunya yang dijadikan tandingan bagi Allah. Ada yang mungkin ngajinya karena Anda punya kesibukan apa-apa di rumah. Daripada nganggur. Ternyata ada teman saya dulu, kompetitor saya, sekarang ngaji, saya nggak mau kalah deh, saya ngaji. Nah, itu mari kita hilangkan dulu yang pertama. Kenapa? Kita harus memastikan niat kita karena Allah. Siapapun yang tulus karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses sisa akhirnya. Allah yang akan kemudian menyelesaikan. Mari kita berkaca pada satu hadis dan satu riwayat yang sering saya sampaikan, tapi tidak pernah bosan untuk kita ambil pelajaran. Ada sebuah riwayat, ada seorang Arab Badui masuk Islam di kota Mekah. Fa'aslama, dia masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah itu beliau hijrah. Arab Badui ini ikut hijrah. Pada waktu ada peperangan, maka Arab Badui itu mengikuti peperangan. Sebagaimana jamaknya setelah peperangan itu usai, dibagikan ghanimah. Ghanimah itu saya nggak setuju kalau diartikan harta rampasan perang, karena memang itu haknya orang yang menang. Jadi harta yang didapatkan kaum muslimin dari peperangan setelah selesai itu ghanimah. Rasulullah membagikan ghanimah kepada para orang-orang yang ikut di dalam peperangan itu. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, maka Arab Badui itu tidak nampak. Arab Badui itu tidak nampak. Dicari kemana Arab Badui ini. Karena tidak ditemui oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak menemukan Arab Badui, Rasulullah mengumpulkan ghanimah itu, dikumpulkan ghanimah itu, nih ilustrasinya. Kemudian Rasulullah berikan kepada sahabat. Ini kasih kepada Arab Badui. Ini kasih ya, ini bagian dia karena dia mengikuti peperangan. Maka kemudian akhirnya para sahabat menemui Arab Badui itu dan memberikan. Dan ketika diberikan kepada Arab Badui itu bingung. Ma hadihi. Ini apa yang kalian kasih kepada saya? Lalu para sahabat itu berkata, hadihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka. Ini ghanimah yang dibagikan Nabi kepada dirimu. Insyaallah. Lalu Arab Badui itu berkata, nampak di wajahnya tidak suka. Dia bawa itu kemudian ghanimah tersebut ditemui Rasulullah. Lalu dia ketemu Rasulullah. Lalu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ma hadihi ya Rasulullah. Ini apa ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hadihi ghanimatun qassamtu laka. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. La uriduha ya Rasulullah. Lalu Arab Badui itu dengan polos berkata, saya nggak mau ya Rasulullah, saya nggak mau ghanimah ini. Padahal ghanimah itu harta yang paling bersih di atas muka bumi, itu harta ghanimah. Paling suci, Nabi aja dapat 1/5. Lalu Nabi kemudian langsung marah, diterima itu ghanimah yang ditampek oleh Arab Badui itu. Lalu Nabi bertanya, lalu yang kamu inginkan apa? Saya ingin dalam peperangan berikutnya ya Rasulullah, saya tertancap panah atau tombak di sini ya Rasulullah, kemudian saya tersungkur mati di jalan Allah. Lalu Nabi memberikan komentar yang dalam betul maknanya. Dan itu dalam betul untuk kita juga. Karena hadis Nabi itu khitabnya kita.
Hadis Nabi itu objeknya kita. Intasdukillah yastuka. Kalau niat kamu benar karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan dan membenarkan niat kamu dan Allah akan wujudkan. Bisa dari Nabi. Peperangan berikutnya, Arab Badui tersebut ikut peperangan. Ketika selesai peperangan berikutnya, kalau tidak salah Khandaq, maka setelah selesai, maka kemudian satu persatu orang yang gugur itu diangkat. Tak terkecuali ada Arab Badui yang tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika dia menampik ghanimah di hadapan Rasulullah. Dia dapat. Dan yang membuat kita di luar nalar itu apa? Dapatnya di tempat yang dia tunjuk persis di depan Rasulullah. Di sini ya Rasulullah. Di tempat itulah Allah kemudian ngirimkan senjata untuk mewafatkan beliau dan gugur di jalan Allah. Hadis ini dalam betul. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran betul. Kalau kita melakukan sesuatu sudah karena Allah, maka sisanya itu akan diselesaikan oleh Allah. Makanya inilah di antara jawaban pertanyaan saya bertahun-tahun, tapi baru menemukan jawabannya setelah membaca hadis ini. Saya dulu tuh suka berpikir gitu ya, kenapa ya ada orang tidak lulus dari pondok, tidak lulus pula dari misalkan Madinah ataupun Mekah, tapi dia bisa memiliki pondok dengan ribuan santri. Ada ustadz saya, kemudian hanya tamatan mu'alimi, tetapi bisa memiliki pondok dengan ribuan santrinya, kemudian yang sudah dikeluarkan dan menjadi alumninya. Kenapa ada orang gajinya atau pendapatannya cuma 50.000 per hari, tapi bisa haji? Padahal ada orang yang gajinya lebih besar, tapi kemudian tidak haji-haji. Semua pertanyaan itu terjawab dengan satu hadis Nabi. Intasdukillah yastuka. Mungkin orang-orang itu sudah meniatkan karena Allah, maka Allah yang menyelesaikan proses akhirnya. Ini yang kita harus pegang. Menghafalkan Quran itu qaulan tsaqil, perkataan berat. Makanya kemudian ketika kita tahu berat, tapi beratnya itu tidak akan pernah berarti kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang kita risaukan bukan beratnya. Yang kita risaukan itu kita dapat pertolongan Allah atau tidak. Karena kalau berat tapi pertolongan Allah lebih besar, itu kan tampak ringan ujiannya. Dan pertolongan Allah itu turun. Ketika kemudian kita mengikhlaskan niat karena Allah. Makanya kalau ada di antara kita kok gini susah, niatnya dilihat dulu. Dikorek lagi, dikorek lagi, dikorek lagi. Karena itu yang akan mempengaruhi bagaimana yang kita peroleh dan kita dapatkan dari keberkahan yang kita sedang jalan. Ibu-ibu pernah dengar santriwati dan santriwati yang lama dan baru. Saya pernah mendengar sebuah kisah di YouTube. Di Madinah itu kan ada majelis-majelis banyak, ada majelis tafsir, ada majelis faraid, ada majelis fikih, ada majelis menghafal Quran. Anak-anak usia muda biasanya. Ketika pada satu majelis ada orang tua mendekat, sampai memancing perhatian sang guru di majelis itu. Maka guru itu berkata, "Masya Allah, kamu ngapain di sini?" "Iya, saya ingin ngelihat gitu." Kemudian dibiarkan. Lama masih di situ. Dan betul tertegun dengan anak-anak muda yang sedang menghafal. Akhirnya syekh itu berkata sama dia, "Masya Allah, kamu itu urusannya apa?" Gitu. Terus dia berkata, "Saya ingin menghafalkan Quran, Syekh." Padahal orang ini, orang yang sudah tidak lagi muda, beruban itu mendominasi warna rambutnya. Lalu ditanya, "Kamu umur?" "Fokusiddin." "Saya ini umurnya di atas 60 tahun. Lalu syekhnya itu berkata, "Sudahlah, banyak-banyak sholat sunnah, banyak sedekah, banyak melaksanakan ketaatan, banyak bertobat." Kata syekh ini memberi nasihat kepada bapak-bapak ini. Tapi bapak-bapak itu masih di situ. Akhirnya syekhnya itu tertegun dan akhirnya penasaran. "Apa sih yang kamu inginkan itu ngapain di sini?" "Saya ingin menghafalkan Quran, Syekh." Lalu syekhnya berkata, "Kenapa kamu ingin menghafalkan Quran di usiamu yang tidak lagi muda?" Lalu kemudian syekhnya itu berkata, lalu orang tua itu berkata, "Saya tuh membaca hadis. Rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah kuburan. Berarti dada yang tidak ada Qurannya ketika mati, berarti dada kuburan. Saya tidak mau tanah kuburan bertemu dengan dada kuburan saya." Masya Allah, syekhnya tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya memberikan izin. "Sudah betul-betul ingin menghafalkan Quran?" "Iya, betul. Saya sudah hafalkan Quran. Silakan mulai besok. Yakin dengan apa yang kamu niatkan?" "Yakin." Maka kemudian sebelum orang tua itu pergi, karena saking senangnya dia bersiap-siap untuk menghafal,
Maka orang tua itu tanya sama syekhnya, apa bekal yang kamu sampaikan untuk menjadi nasihat bagi saya? Syekhnya berkata, intas dukillaha yasduka. Kalau kamu memang niatnya menghafal Quran ini betul karena Allah, Allah akan mudahkan. Pergi beliau, tiap waktu dia nyetor kepada syekh itu. Tidak sampai 3 tahun beliau hafal Quran. Dan tidak lama setelah itu beliau wafat dengan apa yang dicita-citakan. Membawa Quran di dadanya supaya menjadi cahaya pada kuburannya. Hal yang besar. Dimulai dari satu niat. Saya punya seorang guru, namanya Ustadz Awaludin Batubara. Buta, tapi hafal Quran. Padahal proses dia menghafal Quran harus 2 kali. Harus dengerin orang yang membaca Quran, masuk ke sininya, kemudian masuk ke dadanya. Baru betul-betul hafal. Tapi hafal Quran. Dan saya belum pernah menemukan orang sehafal Al-Quran sebagaimana beliau. Saking detailnya beliau menghafalkan Quran. Kenapa yang buta mampu menghafalkan Quran? Karena niatnya tulus karena Allah, maka Allah yang menyelesaikan proses-proses akhirnya. Makanya ini penting sekali. Ini yang pertama. Dan waktu kita terbatas, saya singkatkan. Yang kedua, yang kita lakukan adalah pastikan kalau bagi para santriwati yang sudah memiliki suami, pastikan dapat ridho dari suaminya. Kenapa? Kalau pintu surga telah membersamai, maka urusannya menjadi ringan. Ya, jangan sampai kemudian tidak diridhoi sama suaminya. Kalau suami saya belum ridho, sampaikan, fahamkan, komunikasikan dengan baik, minta doa kepada Allah supaya hati suaminya itu dibukakan oleh Allah. Ya, karena kemudian kalau sudah suami ridho, maka urusan-urusan yang lain itu kan menjadi kecil. Karena 8 pintu surganya sudah terbuka. Ibu kalau dapetin suaminya sudah ridho, maka sesungguhnya ibu itu sudah dapat tiket surga. Cuma tidak kelihatan. Tiketnya virtual keimanan. Makanya kalau sudah orang itu dapat ridho dari suaminya, maka sesungguhnya jadi mudah. Makanya pastikan bahwasanya perjalanan kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, bagi yang sudah menikah, pastikan dapat ridho suaminya. Pagi-pagi kecup tangan suaminya, minta didoakan sama suaminya. Karena apa? Doanya seorang suami itu barokah dan mustajab, sebagaimana doanya ibu untuk anaknya. Karena dia kan pintu surga. Makanya kan pernah dengar video saya pernah nyampaikan ada seorang syekh ditanya, "Syekh, anak pertama saya kok kalau anak kedua saya kok baik banget." Syekhnya berkata, "Gimana kedudukan kamu ketika punya anak yang pertama?" "Saya sering bertengkar sama suami saya, Syekh." "Ya itulah, karena kamu kemudian semacam itu, maka Allah mengujimu dengan anak." "Bagaimana kedudukanmu ketika memiliki anak yang kedua?" "Saya menjadi orang yang lebih sabar, lebih ridho. Saya ingin mendapatkan ridho dari suami saya, Syekh." Allah kemudian memberikan keberkahan melalui anakmu. Karena ibaratnya 8 pintu surganya sudah kamu dapat kok. Dan ini penting. Jangan sampai diremehkan. Suami saya awam, Ustaz. Mana ngerti tentang bacaan Quran. Jangan remehin. Ilmu yang kita pelajari bukan menjadikan kita meremehkan orang. Terutama orang yang harusnya kita berikan takzim. Jangan sombong gitu. Mentang-mentang sudah berilmu gitu. Belajar ikhfa, idhar, pulang-pulang. Suaminya dipanggil, "Sini. Kamu tahu ikhfa enggak? Enggak ngerti kan ikhfa?" Jangan gitu. Makanya kemudian pastikan bahwasanya kita dapat ridho dari suami kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang kita harus pastikan adalah jangan terhantui dengan kekurangan. Semua itu pasti memiliki kekurangan. Orang kadang-kadang saya ini kurang di sini, mata saya sudah mulai rapuh, nggak kelihatan, nggak kayak masih muda-muda. Saya sudah tua, kadang-kadang asma saya kambuh, kadang-kadang darah tinggi saya juga kambuh. Jangan terhantui dengan kekurangan. Kalau menjadi orang yang menuntut ilmu, kalau sudah kita mendayung di samudra ilmu, jangan terhantui dengan kekurangan. Karena tidaklah satu pintu yang tertutup kecuali Allah membuka pintu yang lainnya. Orang yang buta, Allah ganti dengan pendengaran 2 kali lipat. Karena Allah itu kalau mengambil satu kekurangan, Allah ganti dengan 2 penggantinya. Allah ambil itu bayi janin dari pusarnya ketika dia lahir, diganti dengan 2 air susu. Ketika 2 air susu itu disapih darinya, maka kemudian Allah menggantinya lebih banyak. Selalu gantinya lebih banyak. Ya, selalu gantinya kemudian dengan lebih banyak. Mari kemudian kita belajar dari salah satu orang yang patut menjadi pegangan untuk kita, yaitu Ammar Bugis. Lihat video ini. Saudara menjadi lulusan hal ini semua.
lembaga ilmu di kawasan Bukit Raya, Jakarta, akhir Desember 2012. Dalam kuliah umum tampil Syekh Ammar Bugis, seorang motivator dari Saudi Arabia. Boleh dikata Ammar lumpuh total, hanya lidah dan matanya yang bisa bergerak. Walau begitu, Ammar mampu meraih berbagai prestasi. 30 juz Al-Quran dihafal dalam waktu 2 tahun saat usianya baru 13 tahun. Ammar Bugis lahir di Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1986. Nama Bugis berasal dari kakek buyutnya warga Sulawesi. Meskipun lahir normal pada usia 2 bulan, Ammar terdiagnosis penyakit langka, Wernicke-Hoffmann, yang menyebabkan kemampuan geraknya lenyap. Masa kanak-kanak ia lalui dengan susah payah. 3 kali Ammar nyaris kehilangan nyawa. Dokter sempat memprediksi usia Ammar tidak akan melewati 2 tahun. Tapi rupanya Tuhan berkata lain. Di Amerika Serikat, Ammar mampu menempuh pendidikan di sekolah umum sampai kelas 3 SD. Setelah itu, Ammar kembali. Ya, mari kita kemudian kadang-kadang kisah nyata itu kayak tentara Allah yang mengubah hati kita dan mengasah jiwa kita menuju kepada kebaikan. Ammar Bugis ini salah satu di antara hal yang kita jadikan menjadi teladan kita. Keterbatasan itu bukan membatasi. Kelemahan itu bukan untuk menjadi alasan. Makanya kata Syekh Ammar Bugis ini, beliau ini pernah menyampaikan satu quote yang kalau kurang lebih terjemahnya gini. Cacat yang hakiki itu bukan cacat fisik, tapi cacat berpikir dan cacat hatinya. Berpikirnya biasa, hatinya kotor, itulah yang disebut cacat. Fisik itu bukan cacat. Makanya kemudian kita harusnya menjadikan ini menjadi cermin untuk kita. Beliau di atas tempat tidurnya mampu menghafalkan Quran dengan keterbatasan beliau. Padahal kita punya tangan, punya kaki, dalam kondisi yang Masya Allah. Gitu loh. Lalu ketika kita bermalas-malasan menghafalkan Quran, berarti bukan fisiknya, hati dan pikirannya. Kalau kita mengingat perkataan dari Syekh Ammar Bugis ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus mengerti. Jangan menjadikan cacat itu menjadi halangan. Ahnaf bin Qais itu kalau dilihat fisiknya, Masya Allah. Tidak ada satu perkara yang buruk dari fisik kecuali Ahnaf itu memiliki. Tapi Masya Allah beliau ulama besar. Nah disinilah kemudian kita paham. Ini yang kemudian kita harus mengerti. Yang ketiga, jangan menjadikan keterbatasan itu menjadi alasan. Kemudian yang keempat, yang kita kemudian harus miliki pula adalah, kalau kita menjadi santriwati dan menjadi santriwati itu, santriwan itu adalah sering mengasah ghibthah untuk melejitkan potensi diri. Artinya ada orang yang kita jadikan menjadi contoh. Ya. Makanya iri hati itu termasuk dalam koridor potensi yang baik. Selama diletakkan pada hal yang baik. Karena bedanya ghibthah dengan hasad itu apa? Kalau hasad itu bercita-cita supaya harta dan kelebihan yang dimiliki sama orang lain itu rusak. Itu hasad. Makhalal jasad anil hasad. Setiap jasad itu pasti punya hasad. Makanya metode hati untuk membersihkan itu berat. Tapi beda dengan ghibthah. Ghibthah itu adalah orang yang melihat orang lain, lalu kemudian ghibthah itu untuk melejitkan potensi dirinya. Masya Allah ya. Jadi sunnah itu sangat menanamkan diri supaya kita itu memiliki dan mampu mengasah setiap potensi. Sampai ada namanya ghibthah. Sampai kita disuruh iri. Irilah kamu sama orang yang kaya raya yang menggunakan kekayaannya untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Dan irilah kamu kepada orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu Al-Quran, lalu dia pergunakan itu untuk dirinya beramal dan untuk orang di sekitarnya. Masya Allah itu. Berarti kemudian ketika kita menjadi santri, ada role model yang kita harus hadirkan. Saya tuh pengen kayak siapa? Saya pengen kayak Imam Syafi'i. Ibundanya. Saya pengen kayak ibundanya Imam Ahmad. Ibundanya Imam Ahmad tuh Masya Allah ya. Ibundanya Imam Ahmad tuh diceritakan oleh Imam Ahmad. Saya itu dimandikan sebelum subuh. Coba. Saya dimandikan sebelum subuh oleh ibu saya. Lalu dirapikan. Dikasih kemudian pakaian terbaik. Digendong sama ibu saya. Diletakkan saya di masjid. Menembus perjalanan sebelum subuh yang dingin. Dan itu dilakukan setiap hari oleh ibunya Imam Ahmad. Ketika dia seorang diri mendidik Imam Ahmad. Ini kan role model.
Makanya kalau kemudian kita menjadi santriwati, harus ada yang kita jadikan role model. Kalau ada di komunitas kita ada salah satu orang yang pintar banget, kok dia cepat hafal Quran, jadikan dia itu, saya gibtoh sama dia. Tapi gibtoh untuk melejitkan potensi diri kita. Bukan hasad yang justru menjadikan kita akhirnya mencari-cari keburukan dan kelemahan orang lain. Jadikan diri kita, santriwati itu, penuntut ilmu itu harus memiliki gibtoh. Kalau tidak memiliki gibtoh, sulit, susah. Ya, makanya kita harus gibtoh terus dalam kehidupan kita. Makanya kemudian menjadi penuntut ilmu tidak boleh tidak memiliki role model yang dia jadikan contoh untuk menjadi sebuah cita-cita yang dia ingin dapatkan. Nah, itu harus kita tanam, kita hadirkan terus supaya itu semua itu kemudian melejitkan potensi diri kita. Itulah penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah jangan suka. Kalau menjadi penuntut ilmu itu jangan suka beralasan dan menjadikan kondisi menjadi alasan. Biasanya alasannya karena saya tua gitu. Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam, beliau tidak lagi muda. Beliau saat itu kalau tidak salah hampir 30 tahunan. Tapi beliau menjadi orang yang besar di dalam agama ini. Bahkan orang yang paling paham sunnah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal beliau belajarnya tidak lagi muda. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam satu sabdanya, aku tadi malam bermimpi di antara jari jemariku keluar air susu. Dan yang paling banyak menampung air susuku adalah Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, apa itu takwil dari air susu yang keluar dari jari jemarimu, wahai Rasulullah? Ilmuku. Makanya orang yang paling paham sunnah itu Umar bin Khattab. Orang-orang yang paling bersih hatinya Abu Bakar. Padahal Umar bin Khattab itu tidak lagi muda. Ya. Kita lihat kemudian Malik bin Dinar. Beliau akhirnya belajar itu setelah beliau itu sadar ketika anaknya meninggal dunia, dijumpai di dalam mimpinya, dia dikejar-kejar ular yang begitu besar, ketemu anaknya yang sudah meninggal dunia, anaknya tidak mau membantunya, karena anaknya itu berkata, karena itu ular yang besar itu adalah minuman khamar yang bapak tenggak selama hidupnya. Bangun dari tidurnya dan akhirnya menjadi ulama, padahal tidak lagi muda. Fudail bin Iyad jadi ulama ketika beliau bertobat dari pembegal. Mereka menjadi ulama ketika tidak lagi usia muda. Jadi kalau ada alasannya, sudah tua memang saya, tidak ada. Kalau memang usia itu menghalangi kita untuk belajar, Malik bin Dinar tidak akan jadi ulama. Fudail bin Iyad namanya tidak ada di dalam kitab. Umar bin Khattab tidak akan dinobatkan menjadi orang yang paling paham tentang sunnah. Nah itu yang kemudian kita semua. Kemudian lemah hafalan. Ada orang beralasan saya memang lemah hafalannya. Maka sesungguhnya bukan pembawaan hingga tergantung. Itu lemah hafalan itu bukan pembawaan, itu tergantung habits yang kita lakukan. Seorang tidak salah itu Imam Bukhari ditanya, apa obatnya hafalan supaya kuat? Sering mengulang-ulang. Sering mengulang-ulang. Makanya kemudian setingkat Imam Bukhari itu sering mengulang-ulang. Padahal Imam Bukhari, Masya Allah ya, Imam Bukhari sudah terkenal dengan kecerdasannya di waktu belia. Itu pun masih mengulang-ulang hafalan. Ya. Karena memang obatnya dari satu ilmu itu mengulang-ulang. Obatnya satu ilmu itu mengulang-ulang. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari ketika ditanya, apa rahasia hafalanmu yang kuat? Mengulang-ulang. Kasratul murajaah. Dan itu kemudian menjadi sebuah penerang untuk kita, pencerahan bahwasanya bukan kita akhirnya lemah hafalan, tapi itu tergantung habits yang kita miliki untuk mengasah apa yang kita miliki. Ya, makanya disitulah kita paham. Sering orang itu mengatakan saya itu memang lemah hafalannya beda dengan kamu kan memang cepat. Nggak ada. Karena setiap orang itu diberikan oleh Allah modal yang sama. Apakah Imam Bukhari ketika lahir langsung hafal Quran? Kan enggak. Makanya harus diasah. Kemudian yang berikutnya banyak alasannya itu saya banyak kesibukannya. Banyak kesibukan sebenarnya bukan menjadi sebuah alasan ya. Karena kemudian kita bayang Imam Syafi'i itu ketika beliau akan mendatangi Imam Malik, maka beliau menghatamkan Quran 8 kali. Imam Tirmidzi itu sering sekali beliau itu menuliskan itu di atas kendaraannya, di atas ontanya, ketika menuliskan hadis-hadis itu. Itu artinya bahwasanya kesibukan itu bukan penghalang. Makanya ada satu ulama, saya lupa namanya siapa, mungkin Ustaz Muhajirin yang
tahu namanya. Ada ulama itu saking beliau itu sering sekali ingin memanfaatkan waktu sampai ketika beliau masuk kamar mandi, maka dia selalu suruh anaknya untuk membaca keras kitab yang sedang beliau baca. Sembari beliau membuka qadaul hajat karena dia tahu tidak boleh membawa itu ke tempat kamar mandi, maka dia suruh anaknya baca yang keras ya. Nanti dia di kamar mandi sambil mendengarkan dan mengulang apa yang kemudian dia baca itu. Masya Allah. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwasanya jangan, kalau kita menjadi penuntut ilmu, jangan sering membenarkan alasan. Makanya kemudian apapun itu kita harus senantiasa membentuk habit yang baik. Jangan beralasan umur, jangan beralasan lemah hafalan, jangan beralasan banyak kesibukan, karena sesungguhnya itu sebenarnya bukan menjadi sebuah etos bagi para penuntut ilmu. Yang keenam, sebelum kita bahas yang keenam, kita lihat peta ini. Kita lihat petanya. Petanya ada? Oh, nggak ada. Yang tadi share Solomon. Ya. Sebelum kita tampilkan. Di Kepulauan Solomon, sebelum kita bahas Solomon ini, kita harus paham. Jadikan setiap teriakan itu membuat kita kokoh. Ini penting juga. Ya. Artinya bahwasanya kalau menjadi penuntut ilmu itu jangan gampang dibully. Misalkan hari ini nggak naik kelas gitu, jangan langsung ambruk, jangan langsung terpuruk, jangan langsung kemudian seakan-akan dunia itu selesai gitu. Tapi jadikan setiap teriakan yang ditujukan kepada kita hari ini itu membuat kita kokoh. Ya. Ada salah satu metode di Kepulauan Solomon tuh yang unik untuk kita jadikan menjadi makna dan ibroh. Di Kepulauan Solomon, di salah satu tempat itu, di Kepulauan Solomon itu ada sebuah kebiasaan masyarakat mereka yang unik. Kalau mereka itu akan menebang pohon yang besar, mereka tahu betul menebang pohon yang besar itu susah. Yang mereka lakukan itu apa? Biasanya sebelum mereka tebang, mereka itu tiap hari gitu ada. Lihat yang ini Kepulauan Solomon ya, di daerah Samudra ya Atlantik ini ya, di sekitar situ. Di situ kemudian kita mendapati bahwasanya di Kepulauan Solomon itu kemudian ada kebiasaan mereka punya pohon yang besar, mereka ingin tebang. Yang mereka lakukan itu apa? Mereka teriakin terus, diteriakin terus. Sampai kemudian berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan maka mulai itu pohon itu mulai dalam kondisi rapuh. Lalu kalau sudah mulai rapuh, ada orang yang naik ke atas dan meneriakkan kalimat itu di atas pohon itu. Diteriakin terus sampai akhirnya pohon itu kehilangan kekuatan dan ketika sudah dalam kondisi keropos, layu, baru ditebang dan tebangnya itu gampang. Entah ini benar atau tidak contohnya, tapi ini bisa menjadi sebuah makna dalam kehidupan kita. Menjadi penuntut ilmu itu jangan mudah untuk dibully. Apalagi ketika kita sedang mendapatkan ujian. Misalkan ada di antara santriwati yang belum naik kelas. Tidak usah kemudian terpuruk. Karena apa? Karena pada dasarnya ini akan menjadi sebuah pijakan yang baik untuk di masa depan. Jangan kemudian kita gampang untuk dibully. Jadikanlah setiap bulian yang datang kepada kita kalau kita menjadi penuntut ilmu karena kita ingin menjadi imam dan kita ingin menjadi rahilah. Jadikan setiap bulian itu justru untuk membangun kita dan membuat kita kokoh. Makanya orang yang menyikapi bulian itu kan ada tiga. Ada yang langsung terpuruk, ada yang cuek, ada yang mengubahnya menjadi kekuatan. Mari kita belajar dari kisah nyata. Abu Ja'far at-Tahawi itu pernah dikomentari gurunya Al-Muzani. Orang semacam kamu tidak mungkin jadi ulama gitu. Yang ngomong gurunya, entah mungkin karena sedang letih itu Imam Muzaninya, atau sedang lelah karena ngajarin nggak bisa-bisa, akhirnya komentar, orang semacam kamu ini nggak bisa jadi ulama. Gitu. Tapi Masya Allah, kalimat yang diucapkan itu akhirnya betul-betul memberikan motivasi kepada seorang Abu Ja'far at-Tahawi menjadi ulama. Bahkan Abu Ja'far at-Tahawi itu sampai berkata, kalaulah Imam Muzani masih hidup sampai hari ini ketika saya menjadi ulama, tentulah dia akan membayar kafarah atas apa yang pernah dia ucapkan. Makanya kalau kemudian dalam perjalanan kita tiba-tiba kita menghafal Amma Yatasa'alun belum hafal, ada teman kita sudah sampai di juz 29 gitu. Kita ditanya masih menghafal mana Mi gitu. Masih menghafal Amma Yatasa'alun belum hafal gitu. Jadi kan itu menjadi sebuah potensi diri. Jangan kemudian menjadikan terpuruk gitu. Karena rata-rata ulama besar itu mereka jadi ulama itu gara-gara kalimat-kalimat sentilan. Imam Adz-Dzahabi itu jadi ulama besar gara-gara dikomentari apa? Tulisanmu kayak ulama, akhirnya jadi ulama.
Dawud Al-Dhahiri jadi ulama itu karena apa? Karena dia itu dibilangin bodoh kamu. Habis sholat asar kok sholat sunnah. Akhirnya jadi ulama besar. Artinya penuntut ilmu terutama Quran itu harusnya kokoh, kuat. Dan tidak ambruk dengan apapun yang dia dapatkan. Belum naik kelas tahun ini. Nggak usah khawatir. Oh ini kan perjalanannya untuk Allah kan. Bukan berarti akhirnya nggak apa-apa. Bayarnya murah atau nggak apa-apa. Biasa aja. Jangan gitu juga. Tapi jadikan itu menjadi sebuah kondisi yang bisa melejitkan potensi diri kita. Kemudian yang ketujuh, yang kita harus pahami adalah bersabarlah menghadapi ujiannya. Jadi kalau jadi penuntut ilmu itu bersabar menghadapi ujian dan menahan dari 1000 keinginan. Mari kita resapi apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu berkata, Mas Iwan, wallahi innakum la tanaluna ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun wa la tudrikuna ma ta'maluna illa bisabr ala ma takrahun. Kalian itu tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cintai, sampai meninggalkan apa yang menjadi kemauan kalian. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang cita-citakan, kecuali kalian itu harus bersabar. Mari kita belajar. Imam Bukhari itu pernah beliau itu bangun berulang-ulang 20 kali, bangun tidur lagi, bangun lagi 20 kali hanya untuk mencatat ilmu. Ya, Imam Sya'bi itu sampai beliau berkata, aku tidak pernah berpangku tangan kecuali aku berselancar, aku pergi kemana-mana untuk mencari ilmu. Artinya bersabar menghadapi ujian. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu adalah bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul kita bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu ada 3 makna. Ya, yang pertama, perbanyaklah doa. Ya, Mas Iwan salahin slide-nya. Yaitu bersandar kepada Allah itu ada 3 makna. 1, banyaklah berdoa. Banyak doa, minta kepada Allah, warzuqni fahma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku hafalan. Kemudian yang kedua, jagalah ketakwaan. Karena kita tahu dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayatnya, Mas Iwan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karena kemudian Allah menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang ngajarin. Berarti kalau kita bersandar kepada Allah itu menjaga ketaatan kita. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang ngajarin. Kalau tidak paham, mungkin ada maksiat yang dilakukan, ada dosa yang dikerjakan. Maka bersandar kepada Allah itu menjaga ketakwaan. Dan yang terakhir, bersandar kepada Allah itu apa? Yaitu adalah wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Artinya, ya semua kalau ikhtiar sudah dilakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dilakukan, wa ila rabbika farghab. Ya sudah kepada Allah kita berharap. Karena kita tahu di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Dan orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Semoga ini bisa menjadi sebuah nasihat untuk saya dan untuk semuanya. Karena setiap dari kita pasti memiliki blind spot kita masing-masing. Kita pasti memiliki titik buta yang kita tidak ketahui. Fungsinya nasihat itu membuka blind spot kita. Oh ternyata mungkin dalam proses kita belajar, ternyata kita belum mendapatkan itu dari suami kita. Oh, ternyata kita suka memikirkan bulian orang yang datang kepada kita. Oh, ternyata ketika kita belajar ini saya kurang berdoa kepada Allah. Oh, ternyata saya selama ini ketika saya belajar itu saya nggak memiliki role model yang saya jadikan contoh, dan itu akhirnya menjadi masalah-masalah dan problem di dalam kita belajar. Semoga para santriwati, para ummahat yang hari ini telah naik kelas, Allah berkahi ilmunya. Dan kepada para santriwati yang akhirnya masih bertahan dengan mempelajari yang sama, teruslah kemudian memupuk potensi dirinya. Dulu para ulama banyak yang mereka itu dinilai negatif dinilai kurang oleh para gurunya. Abu Hajar Tawartawi itu dinilai, kamu orang kayak kamu tuh nggak akan jadi ulama, tapi jadi ulama. Disinilah kita harus paham, selalu ada 2 kemudahan di balik satu kesulitan. Dan kepada para santriwati yang baru, ahlan wa sahlan. Selamat datang pada samudra Al-Quran yang membuat kita merasa bangga telah dipilih oleh Allah. Kebanggaan yang tidak menyombongkan diri, kebanggaan yang tidak merendahkan orang lain. Wassalamualaikum Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Maaf kalau terlalu panjang memang. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah menguatkan setiap langkah kita menuju kepada perkara yang Allah ridhai. Waffaqanallahu ila ma yuhibbu wa yardah. Semoga kita dijadikan keluarga di antara keramaian umat. Semoga kita bermula pada taman ilmu, bermuara pada taman surga. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Muhajirin
Hafidhahullah ta'ala. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا